Selamat datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share videonya, terima kasih. Dewa Abadi. Bab 859 Ramuan Agung Surga dan Bumi. Dua orang yang ditakdirkan untuk bersama akhirnya dipisahkan oleh keadaan yang tak terduga. Rasa penyesalan yang mendalam muncul di hati Peribulan Darah. Namun kemudian ia segera menyadari, apa yang kusesali? Guru dan murid tidak boleh bersama. Dia merasa seperti sudah gila. Rasa jijiknya yang awalnya terhadap tabu antara guru dan murid telah berubah menjadi penyesalan. Aku tidak bisa lagi dipengaruhi oleh Raja Jahat Tulang Putih, dan aku juga tidak bisa terlalu dekat dengan Yao Qingyu. Dia takut bahwa dirinya benar-benar akan berubah. Pada saat itu, dia mendengar suara Yao Qingyu terdengar di telinganya. Ada total 5 ruangan batu, dengan pintu di kedua sisinya terbuka lebar. Tampaknya Supreme Jade Qiong bermaksud meninggalkannya untuk mereka yang kembali. Kita bisa masuk dan mencarinya. Ruangan utama di tengah seharusnya adalah tempat Kaisar Giok wafat. Kita akan masuk terakhir. Pesan ini disampaikan secara bersamaan kepada keempat orang tersebut. Sang gadis surgawi diam-diam menyampaikan suaranya kepada Hong Luan. Dia cukup berhati-hati. Ratu Giok telah menutup tempat di mana dia meninggal, jelas karena dia tidak ingin siapapun mengganggu jenazahnya. Jika ada orang yang tidak berada dalam pengawasannya masuk, kemungkinan besar akan terjadi bahaya besar. Semoga dia meninggalkan mutiara petir penghancur dunia di luar. Jika tidak, kita harus mengambil risiko memasuki tempat peristirahatan terakhirnya. Pesan telepati Yao Qingyu tiba sekali lagi. Guru, Anda pergi ke sebelah kanan, Jingru dan saya akan menjaga sebelah kiri. Waktu sangat penting, jadi kita tidak punya pilihan selain berpisah. Peribulan Darah mengangguk dan dengan tegas menuju kedua ruangan rahasia di sebelah kanan. Yao Qingyu kemudian berbelok ke kiri. Sebelum pergi, dia melirik Hong Luan dan mengirimkan pesan suara, apakah kau tidak akan mengikutiku? Dia tidak bisa membiarkan kedua orang itu bergerak bebas. Hong Luan cemberut dan dengan enggan mengikuti. Segera, Yao Qingyu memasuki ruangan batu pertama, tempat berbagai botol dan guci diletakkan secara sembarangan, tertutup lapisan debu yang tebal. Jelas sekali bahwa ini adalah ruang penyimpanan pil tempat berbagai macam ramuan disimpan. Dia dengan tenang mengamati sekelilingnya, tetapi Hong Luan sudah tidak sabar. Matanya berbinar-binar saat dia berkata, Tuan Muda Yao, apakah Anda keberatan jika saya membantu Anda mencari beberapa ramuan? Jangan terlalu dipikirkan. Aku tidak mengincar ramuan itu. Hanya saja pria jahat itu akan datang, dan waktu sangat penting. Karena tempat ini penuh dengan ramuan, mungkinkah ada beberapa ramuan hebat yang dapat membantu orang menembus tahap jiwa baru lahir? Namun, Yao Qingyu mewaspadainya seperti seorang pencuri, jadi dia pasti tidak akan setuju. Silakan, ambil apapun yang kamu suka. Hah? Hong Luan mengira dia salah dengar, dia benar-benar percaya Yao Qingyu adalah orang yang luar biasa. Rasa malu karena dipukuli dan diperas oleh Yao Qingyu sebelumnya lenyap seketika. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Dia dengan cepat berlari ke rak tempat botol dan toples diletakkan, dan dengan sekali kibasan lengan bajunya, debu pun menghilang. Sekitar selusin botol Giok kuno ditemukan, dengan ramuan-ramuan yang terawat sempurna tanpa samar-samar di dalamnya. Wajahnya berseri-seri karena terkejut. Dia melirik Yao Qingyu dengan saksama dan dengan cepat menyapu semua selusin botol Giok itu ke dalam perangkat penyimpanan spasial. Setelah mengetahui bahwa Yao Qingyu tidak keberatan, ia mengumpulkan keberaniannya dan pergi ke rak lain, menyapu botol demi botol pil ke dalam perangkat penyimpanan ruangnya. Yan Jingru sedikit mengerutkan kening dan berkata, Suami, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Meskipun Yao Qingyu biasanya sangat murah hati, bukankah ini agak terlalu murah hati? Yao Qingyu berkata dengan acuh tak acuh, biarkan saja dia. Beberapa saat kemudian, Hong Luan dengan bersemangat menggeledah seluruh ruang penyimpanan yang penuh dengan ramuan, mengosongkan setengah dari ruang pil tersebut. Meskipun tidak ada pil hebat di antara mereka yang dapat meningkatkan peluang seseorang untuk menjadi kultivator Naschen Soul, jumlah pil spiritual yang begitu banyak tetap merupakan sumber daya yang sangat besar. Saat ini juga, dia menyapu debu dari rak dan hendak melanjutkan pencariannya ketika dia melihat sesuatu bergerak di hadapannya. Dia terkejut dan segera mundur untuk menghindarinya. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah seekor tupai coklat yang dengan senang hati mengunyah pil ajaib. Tupai? Hong Luan terkejut. Dari mana tupai itu berasal? Ketika dia mengetahui bahwa tupai itu sebenarnya sedang menggerogoti pil spiritual dengan 6 tanda, dia berseru kaget.
Pil spiritual untuk kelas 6. Dasar tikus mati, apakah kau hanya memilih bagian yang enak untuk dimakan? Setelah mencari begitu lama, ramuan dengan kualitas tertinggi yang dia temukan hanyalah kualitas tingkat 5. Tupai hitam itu tampaknya mengerti kata-kata Hong Luan dan langsung mencicip 2 kali sebagai tanda ketidakpuasan. Kemudian, tepat di depan Hong Luan, dia menelan seluruh ramuan itu dalam sekali teguk. Ini tidak terlalu berbahaya, tetapi sangat menghina. Mata Hong Luan yang berbentuk almond melebar karena marah, dan dia menjentikan jarinya, mengirimkan semburan kekuatan jiwa spiritual yang baru lahir. Akibatnya, tupai hitam itu sangat cepat, hampir berteleportasi dari tempat asalnya. Energi Naschen Soul menghantam rak di belakangnya, tetapi untungnya rak itu terbuat dari kayu khusus yang mampu menahan hantaman jarinya. Jika tidak, jika kita membuat keributan besar, semua orang akan celaka. Namun, 1 botol masih pecah. Untungnya, suara itu sangat pelan sehingga tidak menarik perhatian Lei Chen keluar. Gluk-gluk. Beberapa pil roh tingkat 5 menggelinding keluar dari botol yang pecah. Hong Luan hendak mengambilnya ketika, pada saat tangannya menyentuhnya, permukaan ramuan itu retak, dan seluruh ramuan itu berubah menjadi debu dan berhamburan. Dia berhenti sejenak, lalu mengambil ramuan-ramuan lainnya dan melakukan hal yang sama. Mereka hancur hanya dengan sentuhan ringan. Guru, ramuan-ramuan ini, tanya Hong Luan dengan heran. Sang perawan agung mencemooh, kau masih belum mengerti? Bajingan bermargayo itu, yang dengan senang hati akan menelanjangi pakaian dalammu, bagaimana mungkin dia begitu murah hati membiarkanmu menggeledah ruang alkimianya? Ramuan-ramuan ini telah terkikis oleh waktu selama 100 tahun. 100 tahun, umur manusia fana. Bagaimana mungkin ramuan yang belum diolah dapat menahan kerusakan sebesar itu? Kemampuan untuk menyimpan bentuknya sudah cukup langka. Hong Luan terkejut dan mengeluarkan perangkat penyimpanan ruangnya. Setelah pemeriksaan yang cermat, wajahnya berubah pucat pasi. Ramuan-ramuan dalam botol giok yang telah ia kumpulkan dengan susah payah itu semuanya rapuh dan akan pecah hanya dengan sentuhan ringan. Bukankah aku telah menyia-nyiakan seluruh waktuku? Hong Luan memandang dirinya sendiri, yang dipenuhi debu, dan merasa ingin menangis. Namun kemudian ia tersadar dan berkata, itu tidak benar. Kenapa pil penambah semangat kelas 6 itu baik-baik saja? Sang gadis surgawi berkata dengan tenang, pil spiritual tingkat 6 dan di atasnya hampir tidak dapat mempertahankan jejak khasiat obat. Tupai itu memang tahu cara memilih. Tunggu, apa yang dilakukan tupai di sini? Tiba-tiba dia menyadari sesuatu, suaranya sedikit bergetar, cepat-cepat, tangkap tupai itu. Itu bukan tupai. Ini mungkin pil agung tingkat 7. Dari mana makhluk-makhluk hidup ini berasal di dalam gua yang telah tertutup rapat selama 100 tahun? Hanya ada satu penjelasan. Tupai itu adalah ramuan ajaib langit dan bumi yang legendaris, yang mampu berubah menjadi wujud manusia. Ramuan agung kelas 7? Hong Luan bergidik. Itu adalah pil ilahi legendaris yang hanya bisa digunakan oleh para orang suci. Dia dengan cepat mengamati sekelilingnya, mencari tupai hitam itu. Tiba-tiba, terdengar suara melengking. Sambil menoleh, ia melihat Yao Qingyu telah menangkap tupai hitam itu dan sedang memeriksanya dengan saksama. Jantungnya berdebar kencang, dan dia mendengar suara mendesak dari gadis surgawi di telinganya. Apapun yang kamu lakukan, jangan sampai dia tahu bahwa itu adalah ramuan tingkat 7. Anda perlu menemukan cara untuk mengakali mereka agar mendapatkannya. Dengan ramuan tingkat 7 yang menakjubkan di hadapannya, bahkan gadis surgawi tertinggi pun tergoda. Bab 860 Ranah 5 Tanda Kehancuran Langit dan Manusia. Hong Luan ragu-ragu dan bertanya, apakah dia orang yang mudah ditipu? Aku ditipu olehnya sehingga memenuhi seluruh ruang penyimpanan dengan pil-pil yang tidak berguna. Sang gadis surgawi menghiburnya, bahkan aku hampir tidak mengenali pil kelas 7, apalagi anak ini. Jika kau berhasil merayuku dengan cepat, aku akan memberimu hadiah yang besar. Dia benar-benar terpikat. Ramuan keabadian dari seorang bijak, siapa tahu keajaiban apa yang mungkin ditimbulkannya? Bagaimana jika hal itu memungkinkannya untuk melangkah lebih jauh dan mencapai ambang alam suci? Hong Luan memikirkannya sejenak dan setuju. Siapa yang waras akan mengaitkan seekor tupai dengan seorang pejabat peringkat ke-7? Dia melirik ke sekeliling dan dengan cepat berpura-pura marah sambil berjalan mendekat, mentransmisikan suaranya. Tuan Muda Yao, bisakah Anda mengizinkan saya menangani tupai ini? Ia baru saja mencuri pil semangat kelas 6-ku, aku akan memberinya pelajaran.
Yao Qingyu menatap tupai itu dengan mata berbinar. Dia sedang memeriksa struktur ruang alkimia untuk melihat apakah ada ramuan yang berada di bawah perlindungan khusus, sehingga mampu terhindar dari erosi selama 100 tahun. Tanpa diduga, seekor tupai tiba-tiba berlari menghampiri Yan Jingru, mengendus-endusnya, lalu dengan penuh kasih sayang melompat ke bahunya. Demi alasan keamanan, Yao Qingyu menangkapnya. Namun mereka segera menyadari ada sesuatu yang salah, tidak mungkin ada makhluk hidup di sini. Kemudian dia menyadari apa itu tupai. Ramuan Agung kelas 7. Begitu sebuah pil mencapai tingkatan kelima, ia mulai memiliki kesadaran. Pil tingkatan kelima yang telah dimurnikan sebelumnya akan terbang secara spontan jika seseorang tidak berhati-hati. Meraih peringkat ke-6 membuat seseorang menjadi semakin luar biasa. Pada peringkat ke-7, seseorang sudah memiliki kemampuan untuk mengambil wujud manusia. Tupai di depanku adalah elisir agung tingkat 7. Setelah mendengar permintaan Hong Luan, Yao Qingyu meliriknya. Alasan wanita ini terlalu lemah. Mengapa tanpa alasan yang jelas saya terlibat perkelahian dengan seekor tupai? Mungkinkah mereka menyadari ini adalah pil agung tingkat 7 dan mencoba untuk mengakalinya? Hehe. Yao Qingyu tertawa kesal, dia tahu wanita ini tidak jujur. Setelah berpikir sejenak, Yao Qingyu berkata dengan santai, tupai ini sepertinya sangat menyukai istriku dan menjadikannya hewan peliharaan. Kemudian dia menyerahkan tupai itu kepada Yan Jingru. Yan Jingru juga bingung. Bagaimana mungkin ada tupai hidup di dalam gua yang telah disegel selama 100 tahun? Namun, tupai itu sangat sayang padanya. Hewan itu memanjat lengannya hingga ke bahunya, lalu memeluk pipinya dan menggosokkan kepalanya yang berbulu ke kepalanya. Seolah-olah keduanya sudah saling mengenal sejak lama. Melihat itu, Yan Jingru juga menyukainya dan mengulurkan jarinya untuk mengetuk hidungnya. Si kecil, kalau begitu kau bisa ikut denganku. Ramuan tingkat 7 sebagai hewan peliharaan? Sungguh sia-sia bakat yang dimilikinya. Namun, ini juga menunjukkan bahwa Yao Qingyu, seperti yang dikatakan gurunya, belum menyadari bahwa ini adalah pil tingkat 7. Matanya langsung melirik ke sekeliling, dan dia berkata, bagaimana kalau begini, aku akan memberimu jimat sebagai ganti tupai ini. Dia mengeluarkan jimat serangan untuk serangan Nas Chen Soul. Yao Qingyu menggelengkan kepalanya, tidak ada jumlah uang yang dapat membeli kebahagiaan istriku. Lagi pula, itu adalah jimat yang tidak berguna bagi kita. Hong Luan menjadi cemas, menggertakkan giginya, menutupi wajahnya dengan lengan bajunya, dan meludahkan butiran bulat seukuran ibu jari. Ini adalah perangkat penyimpanan spasial, perangkat penyimpanan tersembunyi tempat dia menyimpan harta karunnya yang benar-benar berharga. Sekarang kita harus berusaha keras untuk memancing tupai-tupai itu datang ke sini. Dia mengeluarkan jimat giok hitam pekat yang dilapisi rune emas, yang tampak misterius dan menyeramkan. Apakah tidak apa-apa jika ditukar dengan yang ini? Yao Qingyu mendongak dan mengangkat alisnya. Ini sebenarnya adalah jimat yang mengandung kekuatan 5 tanda kehancuran langit dan manusia, sebuah serangan pamungkas. Dia langsung berkeringat dingin. Untungnya, Hong Luan meremehkan lawannya pada pertemuan sebelumnya dan tidak menggunakan jimat ini. Jika tidak, semuanya akan selesai. Namun setelah berpikir lebih dalam, ia merasa lega. Domain ini bukanlah tipe ofensif, melainkan tipe pendukung. Tampaknya domain ini mampu memicu emosi negatif pada orang lain, menyebabkan mereka kehilangan akal sehat dan berubah menjadi binatang buas. Jika digunakan terhadap sejumlah besar musuh, hal ini bisa sangat efektif dalam serangan kelompok, menyebabkan musuh saling bertarung satu sama lain. Namun, dalam duel 1 lawan 1, meskipun Yao Qingyu kehilangan akal sehatnya, dia tetap akan menyerangnya. Inilah juga alasan mengapa Hong Luan tidak menggunakannya. Yao Qingyu berpura-pura tidak mengenalinya dan berkata, apa ini? Kelihatannya berharga. Kau menukarnya dengan seekor tupai? Mungkinkah tupai ini istimewa? Dia sengaja menyelidiki. Hong Luan terkejut dan segera berkata, ini, jimat giok ini tidak terlalu berharga. Aku masih punya banyak lagi. Hatinya hancur, dan dia bersikeras mendapatkan ganti rugi dari tuannya apapun caranya. Suruh dia mendapatkan jimat giok domain baru. Yao Qingyu berkata, lalu mengulurkan tangan dan mengambilnya, sambil berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Hong Luan sangat gembira dan segera mengulurkan tangannya, berkata, bukankah seharusnya kau menyerahkan tupai itu padaku sekarang? Mendadak, Yao Qingyu mengeluarkan jimat giok yang sebelumnya ia temukan di Hong Luan,
yang digunakan untuk bertahan melawan serangan kultivator Nash Chainsaw. Lalu dia meletakkannya di tangan Hong Luan. Hong Luan terkejut. Apa maksudmu? Yao Qingyu berkata, kau tadi bilang jimat giok hitam itu tidak berharga. Jadi artinya nilainya lebih rendah daripada seekor tupai, kan? Itu adalah kata-kata Hong Luan sendiri, dan dia tidak bisa menyangkalnya. Jadi dia berkata dengan datar, ya. Yao Qingyu menambahkan, namun nilai tupai itu lebih rendah daripada jimat giok pertahanan jiwa yang baru lahir. Dengan kata lain, jimat giok hitam lebih kecil dari tupai, yang lebih kecil dari jimat giok pelindung jiwa yang baru lahir. Apakah itu benar? Hong Luan terkejut dan berkata, sepertinya tidak ada masalah. Yao Qingyu berkata, kalau begitu, aku akan memberimu jimat giok berharga yang dapat melindungi dari serangan kultivator jiwa baru. Kaulah yang akan mendapat manfaatnya, bukan? Dengan baik. Pikiran Hong Luan agak kabur. Yao Qingyu melanjutkan, aku adalah tipe orang yang selalu membalas kebaikan dengan kebaikan. Kau memberiku jimat giok hitam yang tidak berharga, bagaimana mungkin aku membalasmu dengan seekor tupai? Tentu saja, aku akan memberimu jimat giok pelindung yang sangat mahal. Baiklah, tidak perlu berterima kasih, saya hanya orang baik. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar rumah. Tunggu, seru Hong Luan dengan cemas. Dia mengorbankan dagingnya sendiri untuk melepaskan domain 5 kehancuran surga dan manusia, tetapi yang dia dapatkan kembali adalah jimat giok pelindung dari kehancuran pertama surga dan manusia. Ini keterlaluan. Yao Qingyu menoleh dan bertanya, ada apa? Hong Luan membuka mulutnya, ingin membantah dengan lantang, tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa membantahnya. Karena penalaran sesat Yao Qingyu benar-benar tanpa celah. Jika tidak ada masalah, mari kita pergi. Jimat giok hitam yang tidak berharga itu sudah membuang banyak waktu kita. Sambil berbicara, dia memasukkan jimat giok hitam itu ke dalam perangkat penyimpanan ruangnya. Yan Jingru segera mengikutinya pergi, meninggalkan Hong Luan menatap kosong jimat giok pelindung di tangannya. Guru, sebenarnya masalahnya apa? Sang gadis surgawi mengusap pelipisnya dan berkata, sepertinya aku telah meremehkannya. Dia mungkin menduga bahwa tupai itu luar biasa dan telah menipumu. Ah! Hong Luan kemudian menyadari bahwa Yao Qingyu adalah ahli sejati dalam berpura-pura bodoh. Dia sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya dan berteriak, bajingan itu! Aku akan melawannya sampai mati. Sang gadis surgawi juga merasa frustrasi. Ia gagal menipu Yao Qingyu, tetapi sebaliknya, Yao Qingyu malah memperdayainya hingga kehilangan salah satu ranah 5 tanda kehancuran langit dan manusia. Itu adalah wilayah kekuasaan putri jahat tertinggi, hanya ada beberapa wilayah kekuasaan seperti itu secara total. Dia membayar harga yang mahal untuk mendapatkan kartu bela diri bagi muridnya. Akibatnya, dia mudah tertipu oleh Yao Qingyu. Bajingan itu. Bahkan dia pun menggertakkan giginya. Tidak perlu terburu-buru, biarkan dia menyimpannya. Setelah kultivasiku pulih, aku akan mengambilnya kembali beserta bunganya. Ayo kita cepat menuju ruangan rahasia berikutnya. Warisan yang ditinggalkan oleh Supreme Jade berada di luar imajinasi orang luar. Mereka memiliki semua pil tingkat 7, dan sebagian besar ruang rahasia lainnya juga berisi barang-barang luar biasa. Bab 861 Intisari Kaisar Militer. Hong Luan kemudian tersadar dan segera mengejarnya. Saat ia keluar, Yao Qingyu sudah melangkah masuk ke ruangan rahasia kedua. Dia bergegas masuk, matanya menyapu ruangan, dan dia tak bisa menahan perasaan gembira yang diam-diam dia rasakan. Guru, tempat ini penuh dengan artefak magis. Di antara mereka terdapat 2 artefak spiritual tingkat atas, dan lebih dari 100 artefak spiritual tingkat tinggi. Kita kaya. Kita kaya? Sang gadis surgawi menyapu pandangannya melintasi ruangan dan melihat artefak magis yang tak terhitung jumlahnya berserakan secara acak di lantai, memenuhi seluruh ruangan batu itu. Dia tidak menganggapnya terlalu aneh. Sangat wajar bagi makhluk tertinggi untuk memiliki koleksi seperti itu. Sungguh mengejutkan, semua artefak magis itu terpelihara dengan sempurna. Aneh, meskipun artefak spiritual jauh lebih tahan terhadap erosi waktu daripada pil spiritual, artefak spiritual di hadapan kita ini terlindungi terlalu baik, bukan? Mereka semua penuh semangat, bahkan beberapa di antaranya tampak seperti baru lagi. Artefak spiritual yang tidak terlindungi selama 100 tahun seharusnya tidak terlihat seperti ini. Namun, melihat ekspresi gembira Hong Luan, dia menggelengkan kepalanya dan mengingatkannya.
Jangan terlalu senang dulu, si nakal itu tidak akan menyisakan sedikit pun untukmu. Dengan artefak spiritual yang masih utuh sempurna seperti itu, bagaimana mungkin Yao Qingyu, si iblis kecil yang serakah itu, membiarkan Hong Luan memilikinya? Sungguh. Begitu Yao Qingyu masuk, dia langsung memasukkan semua artefak magis ke dalam penyimpanan ruangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada terlalu banyak artefak magis di sini. Selain 2 item kelas atas dan 100 item kelas tinggi, terdapat juga ratusan atau ribuan artefak spiritual kelas menengah dan kelas rendah. Gabungan semua artefak magis di seluruh konstelasi Tianxing mungkin tidak akan sama dengan jumlah yang ada di hadapan kita. Jika kita mengambilnya kembali dan mendistribusikannya kepada para kultivator Naschen Soul, itu pasti akan meningkatkan kekuatan tempur semua orang. Karena dia memiliki terlalu banyak artefak magis, dia menggunakan semua perangkat penyimpanan di tubuhnya. Dan bahkan itu pun tidak cukup, jadi dia juga menggunakan semua perangkat penyimpanan di tubuh Yan Jingru. Hanya tersisa sekitar 10 artefak spiritual tingkat rendah di sudut ruangan, dan tidak ada cara untuk mengambilnya. Hong Luan itu, aku tidak bisa membiarkanmu datang begitu saja, sisanya terserah padamu. Terima kasih kembali. Yao Qingyu berkata dengan sangat murah hati. Ia dipenuhi rasa puas, perjalanan itu memang bermanfaat. Ramuan tingkat 7 dan lebih dari 1000 artefak spiritual adalah peluang luar biasa yang tidak dapat ditiru di dunia luar. Yang sangat luar biasa adalah, entah mengapa, semua artefak magis ini disimpan dalam kondisi yang sangat baik. Hal ini mendorong Yao Qingyu untuk memeriksa kembali ruang batu tersebut. Mungkinkah ada pengaturan khusus di sini yang dapat melestarikan artefak spiritual selama 100 tahun tanpa kerusakan? Hong Luan menggertakkan giginya, amarahnya berkobar, dan berkata, "Terima kasih banyak. Kamu bahkan meninggalkan semua barang rongsokan itu untukku. Kamu orang yang sangat baik, yang terbaik dari yang terbaik." Dia cemberut dan menerima sekitar selusin artefak spiritual berkualitas rendah itu dengan ekspresi kesal. Bahkan kaki nyamuk pun bisa dianggap daging, lebih baik daripada pulang dengan tangan kosong, kan? Namun, ketika dia mengambil lebih dari selusin artefak magis, sepertinya dia telah memicu semacam mekanisme. Lantai ruangan batu itu tiba-tiba mulai bergetar. Dengan suara berderit dan berderak, bagian tengah tanah perlahan naik, seolah-olah sesuatu akan muncul dari bawah. Suara melengking itu segera menarik perhatian Lei Chen yang berada di luar, dan kilat menyambar menerangi ruangan batu tersebut. Ekspresi Yao Qingyu berubah, dan dia dengan tegas menghentakkan kakinya ke tanah, menggunakan kekuatan kakinya untuk menghancurkannya menjadi debu tanpa suara. Saat debu dan asap menghilang, sebuah cekungan berongga berukuran sekitar 10 kaki terungkap di tanah di bawah ruangan batu tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah kotak giok berisi cairan kental berwarna putih keperakan yang terus-menerus memancarkan cahaya putih keperakan. Hong Luan terkejut dan bertanya, "Guru, apa itu?" Sang gadis surgawi merenung, "Ini, bahkan aku pun belum pernah melihatnya sebelumnya." Cairan kental berwarna putih keperakan. DLL. Sang perawan agung tiba-tiba berseru kaget, "Aku ingat sekarang. 200 tahun yang lalu, selama perang besar roh jahat, Supreme Jade Qiong membunuh makhluk tertinggi dari roh jahat. Dengan jasa ini, dia menukarkannya dengan harta karun nomor 1 di perbendaharaan pada waktu itu. Sumsum dari 10.000 senjata. Rumor mengatakan bahwa sumsum kekaisaran ini adalah sumsum dari seorang kaisar militer yang telah gugur, dan tidak berguna bagi makhluk hidup. Namun, hal itu dapat mengubah yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Selama ada cukup sumsum kaisar, bahkan dimungkinkan untuk mengolah artefak spiritual tingkat atas menjadi artefak suci. Konon, artefak suci Kaisar Giok, mutiara petir penghancur dunia, berevolusi dari sumsum 10.000 senjata. Sumur Kaisar 10.000 senjata yang ada di hadapan kita ini kemungkinan besar adalah sisa yang dia miliki setelah dia menggunakannya dulu. Apa? Pupil mata Hong Luan menyempit tajam. Sumsum tulang Kaisar? Bahkan, ia bisa mengubah senjata menjadi artefak suci? Napasnya semakin cepat, dan dia tak kuasa menahan diri untuk berjalan menuju sumsum 10.000 senjata. Namun, sebuah kekuatan datang dari jauh dan merebut kotak giok itu dengan telapak tangannya terlebih dahulu. Mata Yao Qingyu berbinar, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Sumsum dari Kaisar Perang? Apakah Supreme Jade Qiong benar-benar memiliki hal seperti itu? Tidak heran senjata-senjata di sini tetap utuh selama berabad-abad. Di bawah aura sumsum Kaisar 10.000 senjata, akan aneh jika artefak spiritual ini bisa membusuk. Pikiran bahwa hal itu dapat menghasilkan artefak suci membuat Yao Qingyu dipenuhi kegembiraan.
Sisa 10.000 senjata sumsum kaisar sudah cukup untuk mengangkat artefak semisakral ke tingkat artefak suci. Dia sudah memiliki 2 artefak yang hampir sakral, busur bintang misterius dan mahkota gaib. Menggunakannya pada salah satu dari mereka dapat menciptakan artefak suci. Kekuatan artefak suci jauh melampaui kekuatan artefak spiritual. Setelah dilepaskan, bahkan mereka yang berada di bawah tingkat bijak pun akan binasa. Sayang sekali meningkatkan artefak suci membutuhkan waktu. Jika tidak, saya akan langsung meningkatkan busur Xuan Tianxing menjadi artefak suci sekarang juga. Dengan begitu, kita tidak perlu takut pada sosok yang ganas dan perkasa di luar sana. Wajahnya penuh kepuasan. Melihat Hong Luan berdiri di sana dengan linglung, dia tak kuasa menahan diri untuk mencubit pipinya dan berkata, "Anda telah melakukan pelayanan yang sangat baik, dan saya akan memberi Anda imbalan yang besar." Jika Hong Luan tidak mengumpulkan semua sisa logam bekas, sumsum kaisar senjata tak terhitung jumlahnya tidak akan terpicu. Hong Luan, yang sudah sangat frustrasi hingga hampir depresi, tiba-tiba menjadi ceria dan matanya berbinar. Hadiah yang besar? Mungkinkah dia akan diberikan artefak magis kelas atas? Tanpa diduga, Yao Qingyu mengeluarkan artefak spiritual tingkat rendah dan melemparkannya ke arahnya, sambil berkata, "Ambil saja, tidak perlu berterima kasih." Kemudian, dia dengan cepat memasukkan sumsum 10.000 senjata ke dalam perangkat penyimpanan spasial. Urat-urat di dahi Hong Luan berdenyut, dan dia berpikir panik dalam hati. Bajingan itu bersumpah dia hanya mengeluarkan sesuatu karena tidak punya pilihan selain memberi ruang. Dan itu adalah senjata spiritual kelas rendah. Itu sangat menghina. Sang perawan surgawi agung menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, "Baiklah, baiklah. Si nakal kecil ini akan bermain seperti ini, begitu? Jika aku tidak merampoknya, aku, sang perawan surgawi tertinggi, akan disebut namanya secara terbalik mulai sekarang." Saat ini juga, sesosok berwarna merah darah muncul di depan ruang rahasia, itu tak lain adalah Pribulan Darah. Yao Qingyu bertanya dengan heran, "Kau sudah selesai membersihkan 2 ruangan batu lainnya secepat ini?" Dengan bantuan Yan Jingru dan Hong Luan, dia nyaris tidak berhasil menjelajahi kedua ruangan batu itu. Pribulan Darah, yang bepergian sendirian, bahkan lebih cepat dari mereka. Ya, semuanya sudah diperiksa. Pribulan Darah menyampaikan suaranya, 2 ruangan batu lainnya adalah ruang jimat dan ruang latihan. Aku menemukan jimat ampuh dan seperangkat teknik kultivasi Jade Qiong Supreme. Dengan bimbingan Raja Jahat Tulang Putih, dia mengenal kedua ruangan batu itu seperti mengenal telapak tangannya sendiri, sehingga secara alami menghemat waktu pencarian yang tidak perlu. Keuntungannya cukup besar. Yao Qingyu tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tempat ini dibawa kepadanya oleh Pribulan Darah, dan harta karun yang dia temukan seharusnya menjadi miliknya. Yao Qingyu bahkan berencana untuk berbagi sebagian hasil rampasannya dengan wanita itu. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk membagikan harta karun tersebut. Dia segera bertanya, "Apakah kau telah menemukan mutiara petir penghancur dunia dan kesempatan untuk menjadi kultivator jiwa baru?" Pribulan Darah berkata dengan ekspresi menyesal, "Sepertinya kau juga belum menemukannya." Keduanya saling bertukar pandang, lalu perlahan mengalihkan pandangan mereka ke ruangan batu dengan pintu yang tertutup rapat.